Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Amerika Joe Biden terancam dimakzulkan DPR-nya. Dalam penyerangan pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, kelompok Hamas ke Israel telah menimbulkan kematian lebih 1.000 orang, termasuk anak bayi, orang tua, anak-anak, dan wanita diperkosa dulu, baru dibunuh. Kemudian ditambah dilakukan penyanderaan orang Israel di jalur Gaza, lalu dibacok, dan besok harinya Israel membalas menyerang jalur Gaza dengan cara dibombardir. Hingga sekarang sudah lebih 30.000 orang di pihak masyarakat sipil dari kelompok Hamas mati. Akhirnya banyak negara asing termasuk Indonesia memprotes tindakan negara Israel membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa, termasuk negara yang dituduhkan kepada Israel melakukan tindakan genosida kepada kelompok Hamas dan masyarakat sipilnya. Termasuk Presiden Joe Biden tidak mau mengirim senjata kepada Israel, ditakutkan dilakukan membunuh masyarakat sipil nanti. Sedangkan pendapat anggota DPR Amerika Serikat, penyerangan kelompok Hamas menyerang Israel bertujuan memusnahkan bangsa Israel dari peta dunia, sehingga Israel untuk membela diri melakukan penyerangan kelompok Hamas sampai habis. Karena kelompok Hamas sudah terdesak minta gencatan senjata dengan Israel selama 5 tahun, tetapi Israel menolaknya karena keadaan kelompok Hamas sudah kuat, nanti akan menyerang Israel lagi. Sekarang prinsip Israel yang musnah Israel dari muka bumi, atau kelompok Hamas yang musnah dari bumi. Dengan prinsip tersebut, Israel akan menyerang kelompok Hamas sampai tidak ada di dunia ini. Sehingga Israel memperluas penyerangan sampai ke Rafah, tempat benteng terakhir kelompok Hamas, sampai lebih 1.000 masyarakat sipil mengungsi ke daerah lain yang lebih aman, sedangkan tempat persembunyian Hamas di Rafah dibombardir Israel. Berdasarkan hal tersebut, Israel mulai kurang persenjataan, lalu minta kepada Amerika mengirim senjata untuk menyerang kelompok Hamas. Ditambah sekarang situasinya Israel dikeroyok beberapa negara, yaitu negara Iran, Irak, Yaman, Hizbullah, Houthi. Untuk itu diperlukan persenjataan yang lebih banyak lagi. Atas permintaan Israel ditolak Presiden Joe Biden, takut nanti Israel disalahgunakan membunuh masyarakat sipil di Rafah. Lalu anggota DPR Amerika akan memakzulkan atau menjatuhkan Presiden Joe Biden dianggap tidak pro-Israel soal pertempuran antara Israel dengan kelompok Hamas. Sepertinya Presiden Joe Biden senang kalau Israel hilang dari muka bumi. Karena menurut DPR, tidak pernah Israel menyerang masyarakat sipil, karena Israel memberikan peringatan dulu kepada penduduk sipil di jalur Gaza, diperingatkan 1 minggu berupa suara sirene agar masyarakat sipil keluar dari jalur Gaza, karena masyarakat sipil sudah diperingati tidak mau mengungsi. Akhirnya Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga mati lebih 30.000 masyarakat sipil. Demikian juga Rafah sudah diingatkan masyarakat sipil mengungsi ke tempat lain. Tidak mau. Setelah Israel membombardir Rafah, baru masyarakat sipil mengungsi, ada lebih 100.000 ke tempat lain yang lebih aman. Tindakan Israel tidak bisa disalahkan, berdampak masyarakat sipil banyak korban. Padahal sebelumnya sudah diingatkan mengungsi dari jalur Gaza dan Rafah, karena Israel hanya mau berperang dengan kelompok Hamas yang bersenjata sesuai prinsip hukum perang internasional.
DPR Amerika berani akan memasukkan Presiden Joe Biden di 2 anggota DPR banyak keturunan Israel, ditambah lagi orang Amerika keturunan Israel, banyak pengusaha kaya dan memegang perekonomian di Amerika. Sangat kuat lebih-lebihnya dengan DPR hingga berani akan memasukkan Presiden Joe Biden. Demikian juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berani berseberangan dengan Amerika Serikat di 2 kuat pengaruhnya para pengusaha kaya besar yang berdarah Israel mendukung kebijaksanaan Benjamin Netanyahu. Harapan saya, diduga Presiden Joe Biden kemungkinan besar bisa dimasukkan agar dari jabatan presidennya karena persatuan orang Yahudi cukup kuat di Amerika yang turut membantu DPR memasukkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam penyerangan pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, kelompok Hamas ke Israel telah menimbulkan kematian lebih 1.000 orang, termasuk anak bayi, orang tua, anak-anak dan wanita diperkosa lalu dibunuh. Kemudian ditambah dilakukan penyanderaan orang Israel di jalur Gaza. Lalu besok harinya Israel membalas menyerang jalur Gaza dengan cara dibombardir. Hingga sekarang sudah mati lebih 30.000 orang di pihak masyarakat sipil dari kelompok Hamas. Akhirnya banyak negara asing termasuk Indonesia memprotes tindakan negara Israel membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa, termasuk negara yang dituduh kepada Israel melakukan tindakan genosida kepada kelompok Hamas. Tetapi kalau kelompok Hamas menyerang Israel, tidak ada yang menuduh merasa hebat, malah Hamas dituduh hebat menyerang Israel tersebut. Termasuk Presiden Joe Biden tidak mau mengirim senjata kepada Israel, ditakutkan nanti dilakukan membunuh masyarakat sipil. Sedangkan pendapat anggota DPR Amerika Serikat, penyerangan kelompok Hamas menyerang Israel bertujuan memusnahkan bangsa Israel dari peta dunia, sehingga Israel untuk membela diri melakukan penyerangan kelompok Hamas sampai habis. Karena kelompok Hamas sudah terdesak minta gencatan senjata dengan Israel selama 5 tahun, tetapi Israel menolaknya karena keadaan kelompok Hamas sudah kuat nanti akan menyerang Israel lagi. Sekarang prinsip Israel yang musnah dari muka bumi atau kelompok Hamas yang musnah dari muka bumi. Dengan prinsip tersebut Israel akan menyerang kelompok Hamas sampai tidak ada di dunia ini. Sehingga Israel memperluas penyerangan sampai ke Rafah, tempat benteng terakhir kelompok Hamas, sampai lebih 100.000 masyarakat sipil mengungsi ke daerah lain yang lebih aman, sedangkan tempat persembunyian Hamas di Rafah dibombardir Israel. Berdasarkan hal tersebut, Israel mulai kurang persenjataan lalu minta kepada Amerika mengirim senjata untuk menyerang kelompok Hamas. Ditambah sekarang situasinya Israel dikeroyok beberapa negara, yaitu negara Iran, Irak, Yaman, Hizbullah, Houthi. Untuk itu diperlukan persenjataan lebih banyak lagi. Atas permintaan Israel ditolak Presiden Joe Biden, takut nanti Israel digunakan membunuh masyarakat sipil di Rafah. Lalu anggota DPR Amerika akan memasukkan atau menjatuhkan Presiden Joe Biden dianggap tidak pro-Israel pertempuran antara Israel dengan kelompok Hamas. Sepertinya Presiden Joe Biden senang kalau Israel hilang dari muka bumi. Karena menurut DPR tidak pernah Israel menyerang masyarakat sipil, karena Israel memberikan peringatan dulu kepada penduduk sipil di jalur Gaza, peringatan lebih 1 minggu berupa suara sirene keras agar masyarakat sipil keluar dari jalur Gaza. Karena masyarakat sipil sudah diperingati tidak mau mengungsi, akhirnya Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga mati lebih 30.000 masyarakat sipil. Demikian juga di Rafah sudah diingatkan masyarakat sipil mengungsi ke tempat lain.
tidak mau setelah Israel membombardir Rafah, baru masyarakat sipil mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Tindakan Israel tidak bisa disalahkan, berdampak masyarakat sipil banyak korban, padahal sebelumnya sudah diingatkan mengungsi dari jalur Gaza dan Rafah karena Israel hanya mau berperang dengan kelompok Hamas yang bersenjata sesuai prinsip hukum perang internasional. DPR Amerika berani akan memasukkan Presiden Joe Biden. Diduga anggota DPR banyak keturunan Israel. Ditambah lagi, orang Amerika keturunan Israel, pengusaha kaya dan memegang perekonomian di Amerika Serikat sangat kuat, lebih-lebihnya dengan DPR, hingga berani akan memasukkan Presiden Joe Biden. Demikian juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berani berseberangan dengan Amerika Serikat. Diduga kuat pengaruhnya para pengusaha kaya besar yang berdarah Yahudi mendukung kebijaksanaan Benjamin Netanyahu. Harapan saya, diduga Presiden Joe Biden kemungkinan besar bisa dimasukkan DPR dari jabatan presidennya karena persatuan orang Yahudi cukup kuat di Amerika yang turut membantu DPR memasukkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sekian dan terima kasih.